Puji Tuhan. Kelihatannya sudah sangat capek ya. Belum ya? Ya, belum ada apa-apanya capeknya Bapak daripada capeknya saya perjalanan dari Siantar ke Papua Jayapura tercinta ini. Haleluya. Tadi saya cerita di mobil bagaimana keluh kesah saya di pesawat. Ya. Di pesawat saya duduk, maaf, 1000 kali maaf. Di sebelah saya orangnya badannya besar amat. Iya, sampai saya duduk itu di sebelah lorong paling ujung bangku. Karena dia punya paha lewat itu batasan. Terus dia punya lutut, dia ambil space saya. Kiri dan kanan. Dia punya siku, menghimpit siku saya. Aduh, 5 jam saya tahan. Saya mau emosi, tapi saya pendeta. Gak emosi, saya juga pendeta. Ya, demi Papua tercinta saya harus datang. Haleluya. Haleluya. Karena kenapa? Karena saya tahu di Papua ini pun ada Dia yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Untuk itu saya datang. Saya diundang oleh Bapak Pendeta Charles, Bapak lah yang datang untuk pentasbisan acara di hari Minggu. Kita ada rakerda Pak. Saya katakan, udahlah Bapak lah yang pimpin rakerda. Nanti laporkanlah saya sebagai sekjen apa-apa saja hasilnya. Karena saya percaya Bapak pasti memiliki visi-visi yang apabila nanti saya atau kami sebagai pusat mengintervensi, jadi keoriginalan dari visi Bapak ini oleh kecintaannya kepada Gereja Pentakosta Indonesia tidak bisa lagi seoriginal apa adanya. Itu kenapa kami mengizinkan atau membiarkan, bukan membiarkan tapi memberikan kepada Bapak kita ini untuk semua konsep visi Dia untuk masa depan Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Papua dan terkhusus yang ada di wilayah timur ini memiliki keoriginalan atas pemikirannya. Haleluya. Haleluya. Ya, banyak kita di sini tidak tahu apa kendala Bapak ini di sana. Bapak ini cenderung banyak diamnya kali ya. Enggak banyak cerita sama kolega-kolega pekerjanya ya Pak ya. Sangat berat. Bapak ini banyak yang menentang. Ya. Jadi bersyukurlah Anda memiliki gembala seperti Bapak Pendeta Charles Simare-Mare ini. Haleluya. Yang begitu mencintai Anda sampai dia bawa ke sana dengan penuh cintanya. Dia tidak main-main. Bahkan berapa harga pun dia bayar itu. Dia tidak peduli. Sampai kami tercengang-cengang dengan Bapak Ketua. Begitu luar biasanya Bapak Gembala kita yang satu ini. Haleluya. Dan malam ini saya ingin membawakan kisah kegembalaan ini, cerita kegembalaan ini untuk kita pelajari melalui firman Tuhan yang mungkin sudah sangat sering kita dengar. Dari kecil kita sudah mendengarkan firman ini. Ya, dari sekolah minggu, udah bahkan dengan berjalannya waktu kita banyak mendengar firman Tuhan ini dari pengkhotbah-pengkhotbah Kaliber, pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Belum saya suruh tepuk tangan Pak. Ya, tapi saya coba untuk kita menelaah firman ini dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kapasitas IQ kita masing-masing. Mungkin ada kita IQ-nya yang tinggi-tinggi ya. Mungkin ada kita yang IQ-nya sedang-sedang aja. Bahkan mungkin ada IQ-nya jongkok seperti saya. Ya, karena saya memang IQ-nya jongkok. Ya, tadi Bapak Pendeta Charles cerita bahwasanya Bapak kameramen kita ini, halo Bapak. Ya, diperiksa rapotnya hanya satu yang hitam. Ya. Sama, saya juga seperti itu.
Jadi almarhum mama saya itu senang sekali. Ya, senang dia karena pas terima rapot SMA itu, bayangkan SMA itu. Dia lihat ada nilai saya satu yang hitam, yang lain merah. Ya, senang sekali. Akhirnya dia potong ayam, dia masak gulai, makan kami sekeluarga. Terus datang bapak, kenapa ini kok kita ada ulang tahun ini? Tidak pak, anakmu nilainya ada hitamnya satu. Soalnya saya punya rapot dari dulu, dari TK sampai SMA tidak ada yang hitam, merah semua, seperti dasi saya ini. Ya, karena bodohnya, bukan karena nakalnya saja, memang bodoh, longor. Dan akhirnya papa penasaran, apa itu yang hitam? Coba bawa sini itu rapot, katanya. Dia bawa itu rapot. Dia lihat kesenian, menyanyi. So karena saya punya bapak pendeta, dia lihat agama, merah. 3 pula. Aduh. Ya. Tapi karena kita memiliki gembala yang luar biasa, itu Tuhan itu sendiri yang mengerti setiap kelemahan, kekurangan, dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Dia tahu sela-sela mana dari bagian tubuhmu yang fana itu, yang memiliki luka, kudis, kurap, nanah. Dia tahu bagian-bagian seluk mana dari tubuh hatimu itu yang memiliki dendam, memiliki amarah, memiliki keputusasaan, memiliki suatu harapan yang tidak bisa lagi dia pertahankan. Kadang-kadang kita dalam perjalanan hidup ini merasakan sudah tidak ada lagi jalan, sudah tidak tahu lagi arah mana harus kami tempuh. Tapi percayalah, dengan kemampuan kita masing-masing kita akan coba pelajari firman Tuhan malam ini yang tertulis di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan yang sangat familiar, yang sangat gampang dicerna. Beginilah firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Teriakan Daud ini ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu adalah sebuah teriakan emosional yang memiliki hubungan yang dekat, dan teriakan yang memiliki konsep yang jelas tentang kegembalaan itu sendiri. Karena latar belakang dirinya adalah gembala sendiri. Dia mengerti bagaimana tugas pokok dari seorang gembala ini. Dia tahu apa tanggung jawab dari seorang gembala ini dalam menghadapi setiap keadaan dalam kawanan yang dia kawankan itu. Di padang rumput yang begitu luas terbentang itu. Dia tahu harus apa yang dia lakukan sebelum dia membuka kandang dari kawanan itu. Bahkan dia harus melihat semua keadaan sebelum membuka kandang ini. Karena seorang gembala itu, sebelum kawanan ini berangkat,
Dia harus ada di depan kawanan ini terlebih dahulu, untuk menyiapkan sebuah jalan bagi para domba-domba ini, yang mana dia tahu domba-domba ini bukanlah peliharaan yang luar biasa. Dia hanya sesosok makhluk yang penuh keterbatasan, yang penuh kekurangan. Bahkan untuk memproteksi dirinya sendiri dia tidak mampu. Karena dia tahu seekor domba ini tidak memiliki kemampuan apapun untuk self defense-nya. Sangat rentan. Karena dia tahu sebelum kandang ini dia buka, dia tahu ini domba tidak memiliki taring untuk mencabik-cabik daging, untuk mencabik-cabik atau membalas gigitan lawannya. Karena dia tahu ini domba dia punya mata rabun. Saya baca di buku biologi itu dia katakan bahwa domba itu tidak lebih daripada 10 meter kemampuan dia melihat. Dia rabun itu. Sangat dianjurkan untuk seekor domba pakai kacamata, biar dia bisa lihat gitu jauh. Karena dia tahu seekor domba ini tidak memiliki cakar seperti serigala atau seperti singa atau seperti harimau yang mampu mencabik siapa saja yang menghadap dia. Karena si gembala ini tahu bahwa seekor domba ini tidak memiliki lutut selincah cita berlari, bahkan selincah rusa berlari, selincah kancil bermanuver, melompat dan melompat. Karena seekor domba ini tidak memiliki kemampuan apapun. Jangankan air bah untuk menenggelamkan dia. Para teologiawan menggambarkan bagaimana seorang gembala ketika ingin kawanan domba ini minum di pinggir sungai, maka gembala itu mempersiapkan sebuah dum kecil dengan bebatuan, supaya dari pinggir sungai yang arusnya deras itu ada aliran yang tenang, dan di sana domba itu dapat minum. Karena dia tahu tidak perlu air bah untuk menambah beban dari domba ini, karena bulunya itu bak seperti tisu. Ujungnya engkau celupkan di air yang tenang, maka air itu terus menjalar ke atas, terus menjalar ke atas, terus menjalar. Ujungnya yang kita masukkan bahkan sampai setengah, apalagi makin lama dia akan terus naik ke atas. Jadi tidak diperlukan air bah untuk membuat jalannya semakin berat. Bahkan air yang sangat tenang pun akan menambah bebannya. Karena bulunya itu akan menampung dan menyerap air itu. Dan jalannya pun akan semakin berat. Berat dan berat. Kecuali si gembala baru panen bulu. Itu domba botak semua. Tapi kalau dia belum panen bulu, maka gemukan dia itu sangat berat. Itu kenapa seorang gembala mengerti sampai ke sana. Dia harus ada di depan kawanan itu untuk mempersiapkan jalan bagi domba-domba ini. Karena tidak memiliki kemampuan apa-apa. Karena dia tahu di ujung sana
pasti ada serigala yang sedang mengincar domba yang paling terlemah di dalam kawanan itu. Di ujung sana, di sudut sana, ada harimau, ada singa, ada apa saja pemangsa-pemangsa yang siap menerkam dia, yang siap mencabik-cabik dia. Maka seorang gembala itu harus ada di depan kawanan itu. Namun kadang seorang gembala pun terkadang dia harus ada di tengah-tengah kawanan itu. Seperti saya katakan tadi, dia mengerti dari ujung tanduk sampai ujung kakinya, dari ujung kepala sampai ujung ekornya, penuh dengan kelemahan. Maka setiap domba-domba itu pun dia kenal secara pribadi-pribadi. Itu kenapa kawanan itu dia sering ada di tengah-tengah kawanan itu. Ya, karena hanya gembalanya lah yang mengenal domba-dombanya. Ya, apalagi kita. Kayak saya, kalau pergi saya ke kawanan domba sana, saya nggak kenal itu mana si domba yang namanya Lala, Lili, Lele, Lolo. Ya, tapi si gembala kenal itu. Dia tahu, oh ini domba si Lala namanya, ini domba si Lele namanya. Kita mana tahu? Karena yang kita tahu semua domba mukanya sama. Mirip semua. Tapi gembala, dia mengerti secara detail yang mana domba yang bernama Lele, Lala, Lolo ini. Haleluya. Dia tahu setiap kelemahanmu, dia tahu setiap kekuranganmu, dia tahu setiap apa yang tidak mampu untuk kau lakukan. Jadi ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, adalah sebuah hubungan emosional yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Sebuah pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupannya yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Oleh siapapun. Kadang gembala itu pun ada di belakang kawanan itu, di padang rumput yang luas ini. Kadang gembala itu di balik horizon sana, di balik bukit sana. Ya, kadang dia biarkan itu domba sampai di balik bukit sana hampir tidak terlihat oleh dia. Ini si gembala asik main kecapi saja. Duduk-duduk. Tenang-tenang. Karena dia tahu ini domba memang perlu menghadapi dimensi baru di ujung sana. Biarkan dia di sana. Biarkan dia rasakan itu sendirian di sana. Seakan-akan engkau dibiarkan menjauh dari kawanan itu. Seakan-akan engkau melihat gembalamu makin jauh, kau makin lewati lagi. Gembalamu makin jauh, engkau makin jauh lagi. Dan seakan-akan kau merasa gembalamu tidak mengikutimu. Oh no, karena dia adalah gembala yang baik. Sebelum engkau melangkah, dia terlebih dahulu sudah ada di depanmu untuk mengecek setiap keadaan di arena itu, di arena pertandingan itu, di arena lapangan itu, di arena kehidupanmu itu. Karena dia tahu paling dekat pemangsa daripada horizon itu paling kurang lebih 30 menit dengan lari kecepatan maksimal untuk bisa mencabik-cabik engkau, bahkan memangsa engkau. Itu kenapa gembala kadang terdiam saja, duduk-duduk saja. Itu kenapa kau merasa dirimu tidak ada pertolongan dalam Tuhan. Itu bukan karena Tuhan berdiam, karena Tuhan mengizinkan. Haleluya. Haleluya. Agar engkau menghadapi sebuah dimensi-dimensi baru yang belum pernah engkau hadapi. Pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah engkau alami. Kau masuk ke dalam keadaan yang mungkin belum terkonsep di dalam pikiranmu. Tidak pernah timbul di dalam benakmu akan ini terjadi bagimu. Saya cerita tadi bersama Bapak Pendeta Charles maupun Bapak Pendeta Bapak Dokter Hutasoid tadi di mobil. Bahkan sama Heskel juga saya cerita. Sebagai sekjen saya, apa yang saya lakukan pertama, saya lakukan adalah
mempersiapkan surat pengunduran diri saya. Saya bikin itu di kamar. Yang kapanpun saya siap untuk mendandatanganinya. Mundur sebagai sekjen dan mundur sebagai pendeta. Karena saya tahu kapan menit, kapan detik ada pemangsa yang siap akan menerkam saya. Dan ketika pemangsa-pemangsa ini siap menerkam dan habis telah meluluhlantahkan saya, maka saya akan tanda tangani itu surat. Dan saya mengundurkan diri. Karena saya mengerti dari ujung rambut sampai ujung kaki saya, semua kelemahan-kelemahan yang saya miliki. Mungkin kelemahan itu bisa saya tutupi dari istri saya. Mungkin kelemahan itu bisa saya tutupi dari suami saya. Mungkin kelemahan itu bisa saya tutupi dari orang tua saya, dari pacar saya, dari kekasih saya, dari anak-anak saya. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang mengerti dan tahu tentang kelemahan itu. Tapi Daud tahu Tuhan adalah gembalaku. Dia mengerti yang mana menjadi kelemahan. Itu kenapa saya sampai saat ini selalu menangis ketika ingin melayani Tuhan seperti ini. Karena saya tahu saya tidak sanggup Tuhan. Saya tidak layak. Saya orang berdosa, saya orang najis, saya orang kotor. Saya bukanlah orang yang seharusnya Engkau pilih untuk berada di sini menurut kemampuan saya. Bahkan dari TK sampai SMA hanya satu yang hitam. Saya tidak menemukan alasan yang tepat kenapa Engkau memilih aku. Firman Tuhan yang lain katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Haleluya. Mana Pak Sintua Hezkiel? Katanya nggak mau dia dipanggil Sintua. Halo. Itu firman Tuhan yang tadi itu. Bukan kamu yang memilih kamu, tapi Dia yang memilih kamu. Haleluya. Haleluya. Kalau bisa kita yang memilih Pak, sebelum lahir Pak Hezkiel, ditanya Tuhan samamu. Wih, kan belum ada namamu kan? Brur. Kalau di sini panggilan apa? Kakak. Pace. Apa itu? Kalau di sana kan ucok kan gitu. Ripa, Dipa, Lipa, Lipan, Lipan. Gimana ini? Kamu mau lahir ini, mau turun ke dunia ini. Kata Tuhan samamu, kalau bisa memilih, mana kau pilih? Lahir dari Charles di Mare-Mare atau Donald Trump? Dari mana Pak? Donald Trump. Of course. Jangan kecil hati Pak si Mare-Mare. Ini kalau bisa dia memilih Pak. Kalau bisa saya memilih. Saya tidak mau lahir dari keturunan Renatus, pendiri gereja Pentakosta Indonesia. Karena saya tahu kelemahan dari ujung rambut sampai ujung kaki saya. Dari luar kulit yang terluar sampai daging yang terdalam dari diri saya. Itu saya katakan tadi kepada Bapak Utasoid. Gak mungkin Tuhan salah pilih pelayan-pelayan Tuhan yang akan ditasbiskan besok. Haleluya. Gak mungkin dia salah pilih. Tuhan apa dia kalau salah pilih? Gak mungkin dia salah milih saya. Gak mungkin dia salah milih engkau. Hezkia. Suka akulah. Yang salah hanya kita yang tidak bertanggung jawab atas pilihannya. Haleluya. Maka kitalah yang perlu diperbaiki. Kitalah yang perlu mengkoreksi diri kita. Dalam pengalaman hidup ini, Tuhan bisa izinkan itu semua terjadi. Tadi Bapak Utasoid mengatakan, oh saya orang sadis, saya orang jahat.
Agak sama kita, Pak. 3 kali saya di penjara, Pak. Iya. Di Medan, di Bandung, di Siantar. Antar lintas antara provinsi. Gak ada saya lihat, saya bisa berdiri di sini. Gak ada satupun alasan, gak ada saya jumpai dalam diri dan benak saya. Kenapa saya bisa ada di mimbar ini? Saya jadi sekjen pula lagi. Gak ada satupun. Tadi saya cerita sama Bapak Utasoi, biar tahu kok Pak, kalau mau berangkat ini pun aku minta uangku sama istriku. Mak, minta uangku, mak. Karena uang semua sama istri. Takut aku megang uang. Akhirnya dikasih istri tadi 1 juta. Cukup ini. Kita lihatlah, ada Pak si mare-mare kok di sana tuh. Udah gitu pecahan 100. Gak ada pula pecahan 50-nya ini. Akhirnya kolekteku pun 100. Berarti tinggal 200 lagi. Jangan 4 kali besok kolekte ya Pak. Bikin malu aku kau. Biarlah kesusahan hari ini memiliki kesusahannya sendiri. Haleluya. Dan kesusahan esok memiliki kesusahannya sendiri. Haleluya. Lama juga itu aku baru tahu artinya. Memang iya loh. Kesusahan hari ini aja kalau kita pikiri bisa stres kita. Bayangkan kesusahan 20 tahun ke depan, tarik terus sampai ke sekarang. Error kita, makan plastik kita. Ngomong-ngomong sama domba itu kita. Iya. Sampai kayak kata-kata Pak Utasoi tadi, saya orangnya daily Pak, harian Pak. Kalau gaji di Amerika jam-jaman, kalau saya harian. Tapi apa yang saya rasakan ketika saya meletakkan Tuhan adalah gembalaku, adalah sebuah jaminan yang terus memperbarui hidup kita. Haleluya. Walaupun engkau tidak menemukan alasan bagi dirimu sendiri untuk Tuhan bisa memberkati engkau, untuk Tuhan memiliki master plan surgawinya untuk engkau, nakalmu kelewat, melawanmu luar biasa, semua kau lawani. Gembala sidang kau lawan, ibu gembala sidang kau lawan. Baru jadi sintu aja udah semua dilawani, baru gaya guru aja udah semua dilawani, baru jadi sekjen aja udah mau ketua dilawan. Ada alasan yang tepat. Tapi Tuhan akan merestorasi itu semua. Haleluya. Dia tidak salah milih engkau dan saya sebagai hamba-hambanya, karena pasti ada alasan yang tepat. Kenapa dia memilih engkau dengan segala kekurangan dan keterbatasanmu. Ya, itu saya rasakan. Tuhan pelan-pelan merestorasi hidup saya. Masalah mujizat tadi, pujian Tuhan, tiap hari saya merasakan mujizat. Saya katakan, aduh, kurang mujizat apa lagi yang kau berikan sama aku Tuhan. Tapi aku belum berikan apapun samamu Tuhan. Saya pernah khotbah di Papua ini tentang bagaimana ya mujizat terjadi dalam keluarga saya. Dalam pernikahan saya tidak ada satu orang anak pun selama 4 tahun. Bahkan hasil rumah sakit, diagnosa dari laboratorium. Di Jakarta kami treatment selama 2 minggu. Apa kata dokter? Ada hasil laboratoriumnya. Dia katakan bapak ibu mandul. Sampai kapanpun bapak ibu tidak bisa memiliki keturunan. Bayangkan itu. Padahal kakek saya itu punya 4 keturunan, 2 laki-laki, 2 perempuan. Bapak saya dan adik bapak saya itu 1 laki-laki yang paling bontot, yang 2 lagi perempuan. Karena kalau orang Batak, perempuan itu tidak dihitung untuk marganya, keturunan, garis keturunannya. Hanya laki-laki aja. Maaf, bukan emansipasi ini.
Tapi memang adat istiadat. Dan adiknya bapak yang laki-laki itu, paman saya itu tidak punya anak perempuan dan tidak punya anak laki-laki. Jadi keturunan garis langsung dari pendiri Gereja Pentakosta Indonesia ini hanya saya sendiri. Dan divonis pula mandul. Dan bukan saya pula aja yang mandul, ikut juga istriku mandul dibikin. Aduh. Kalau cuma satu tadi kau bikin mandul, is okay lah. Ada bayi tabung, ada juga bapak tabung. Atau dia, atau istriku lah yang mandul, is okay lah Tuhan. Ada istri tabung. Ditabung-tabung dulu, baru diberi istri. Ini dua-duanya tabung. Dua-duanya tabung. Dua-duanya mandul. Aduh. Tapi saya katakan, Tuhan makin kau gini kan aku makin cinta samamu. Makin kau gini kan aku makin gak peduli aku Tuhan. Sukamu. Seperti lagu itu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, tonenonet, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tahu, udah satu anakku laki-laki, udah dua anakku perempuan, haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Bahkan sampai mujizat sebesar itu pun saya tidak temukan alasan kenapa Engkau memberiku Tuhan. Kenapa Engkau memberiku? Kenapa Engkau tetap mengampuniku? Kenapa Engkau tetap memakaiku? Kenapa Engkau tetap membiarkan aku malam ini, di depan jemaat Tuhan, di depan pendeta Charles Simare-Mare, saya tetap masih berdiri di sini? Bukankah seharusnya aku sudah kau campakkan? Bukankah seharusnya aku bukan orang yang kau perhitungkan? Mengingat apa yang kulakukan, yang sedang kulakukan, bahkan apa yang akan kulakukan. Aku hanya manusia biasa Tuhan, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Bahkan berjalan dengan kakiku sendiri, aku perlu penumpangan dari Engkau. Aku tidak memiliki taring yang tajam untuk mencabik-cabik lawanku. Aku tidak memiliki kaki yang kuat untuk lari, mengejar lawanku dan menghabisinya. Aku tidak memiliki kaki cakar yang kuat untuk bermanuver, lari dari lawan yang lebih hebat dari aku Tuhan. Bahkan aku tidak memiliki penglihatan yang tajam untuk aku bisa bersiaga Tuhan. Bahkan seekor domba itu tidak memiliki pendengaran seperti pendengaran kelinci dan anjing. Domba itu pendengarannya sangat-sangat buruk. Diperlukan alat bantu dengar yang dibeli dari apotek itu. Mahal itu harganya. Kayak bluetooth. Biar itu domba bisa dengar itu lawan. Jadi apanya keunggulan domba ini? Tanduknya pun gak tanduk kayak kerbau. Kalau kerbau kan tanduknya menjurus ke depan kan? Kalau ada lawan aja suk. Domba itu tanduknya melingkar dia terus, makin melingkar. Dan tajamnya itu di dalam. Itu pun cuma segini. Jangankan melukai lawan, menggeliti lawan. Udah cuma itu yang ada, itu pula yang bikin geliti. Jadi apanya keunggulannya? Cuma satunya keunggulan domba ini kulihat. Kepalanya keras. Itu kenapa kalau berantem domba ini kepala ngaduk. Buk! Buk! Sampai bunyi. Buk! Buk! Lama-lama kulihat domba ini kok mirip orang Batak ya. Jadi jangan takut apabila engkau di dalam kawanan yang benar.
maka engkau di tangan gembala yang benar. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Dia turun tangan langsung. Dia tidak menyuruh asistennya. Dia enggak suruh gurunya. Dia enggak suruh sintuanya. Dia turun tangan langsung. Haleluya. Haleluya. Dia tahu. Dia udah mapping itu semua. Gak ada yang bisa lepas dari signal radarnya. Ada aja yang melincing bunyi itu. Tor gitu. Anak-anak domba di pangkunya. Haleluya. Artinya apa? Bahkan sampai ke keturunan-keturunanmu Tuhan akan berkati. Haleluya. Haleluya. Dia tidak memandang dosamu lagi. Dia tidak memandang kenajisanmu lagi. Dia tidak pandang kekotoranmu lagi. Karena engkau di dalam kawanan yang tepat, di dalam gembala yang tepat. Itu kenapa di gereja Pentakosta ini banyak saya saksikan itu. Bapaknya miskin luar biasa, tapi anak-anaknya menjadi kaya luar biasa. Haleluya. Haleluya. Gereja Pentakosta saya lihat sendiri waktu saya kecil di Jalan Pangaribuan itu hanya ada satu mobil bapak saya aja. Yang lainnya naik sepeda. Sekarang semua naik mobil. Jadi tinggal saya yang naik sepeda. Sepeda motor. Langsung ketawanya klien. Sepedanya tapi ada motornya. Udah semua di Amerika. Anak pendeta Charles di Amerika. Anak perempuannya di Amerika. Gak ada lagi yang gak keluar negeri. Semua sekolah di sana, berpendidikan di sana, kerja di sana, hidup di sana. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Kadang kau berdiri saat ini pun bukan karena kemampuan atau bukan karena doamu juga. Tadi saya baru ngomong di mobil. Saya pun bisa berada diri di sini oleh karena doa istri saya juga. Haleluya. Dia yang mendoakan saya. Air matanya yang membuat saya makin bertahan, kuat. Dan saya yakin saya berdiri saat ini pun itu semua karena juga air mata dari almarhum mama saya. Haleluya. Dia sebutkan nama saya di setiap kali dia berdoa. Dia sebutkan nama saya di setiap kali dia tangis. Dan saya pun bertahan saat ini pun oleh karena air mata papa saya. Jadi air mata yang engkau keluarkan itu engkau tidak tahu kapan itu seperti tabungan atau celengan ayam itu. Kau masukkan satu-satu. Kau nggak tahu. Karena celengan ayam itu agak murah dilihat. Kadang kita letakkan aja di mana itu. Kita lupa, kita beli lagi celengan baru. Kita letakkan ke sana. Karena kita tahu hanya uang receh-receh kita masukkan ke sana. Tapi suatu saat keturunanmu membuka celengan itu, maka keturunan-keturunanmu itu akan diberkati. Haleluya. Haleluya. Jadi teruslah menangis di hadapan Tuhan. Karena satu tetes air matamu itu memperwakilkan 1000 bahasamu itu. Haleluya. Karena banyak bahasa yang dari mulutmu cukup keluh untuk kau doakan. Bahkan ketika engkau bersendirian pun engkau tidak mampu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memfasilitasinya melalui air matamu. Jadi apa yang engkau tabung itu bukan hanya untukmu saja. Bahkan sampai ke keturunan-keturunanmu pun Tuhan akan pangku dengan tangannya sendiri. Bahkan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Haleluya.
dalam perjuanganmu, dalam keluargamu, dalam perjuanganmu di dalam kehidupanmu, di dalam pencarian jati dirimu, di dalam pencarian pekerjaanmu, di dalam pencarian rumah tanggamu. Kemana akan kau bawa rumah tanggamu ini? Bagaimana ekonomi rumah tanggamu ini? Apa yang harus dilakukan untuk masa depan rumah tangga ini? Bahkan engkau memiliki keputusasaan, sepertinya rumah tangga aku bakalan hancur. Sepertinya rumah tangga aku tidak memiliki jawaban apapun lagi. Sepertinya Tuhan lepas tangan atas rumah tangga ini. Sepertinya rumah tangga ini sudah di ujung tanduk itu. Tapi percayalah, tiba saatnya ketika engkau pulang atau sedang berada di horizon, di ujung dari penglihatan gembala itu. Karena gembala itu memiliki yang namanya tongkat dan gada. Tongkatnya itu biasanya mereka ada loncengnya di sana. Maka nanti kawanan itu akan mengikuti domba gembala itu. Oh, udah datang gembala kita. Tapi ada juga kadang domba pura-pura enggak dengar. Iya. Ya, perlu juga itu kalau bahasa Latinnya dilotak pakai gada itu. Kepalanya itu sekali kan. Tuk kecil. Dan yang anehnya itu domba-domba tahu, kan di padang rumput pelataran nih. Dan bukan hanya satu gembala situ, banyak gembala-gembala lain di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana. Tapi domba-domba itu tahu yang mana lonceng dari tuannya. Haleluya. Dia tahu kecil-kecil. Padahal tahu enggak? Itu lonceng, saya yakin itu lonceng satu pabrik itu. Satu toko itu, baik gembala sini, gembala sana, satu toko itu. Dan kok cek itu nanti paling kiri made in China. Jadi dia tahu. Banyak itu gembala-gembala yang lain. Ada G apa gitu ya. Tapi karena engkau di dalam kawanan dan engkau mencintai gembala yang sangat mencintai engkau itu, maka ketika engkau berada di balik horizon sana dan gembalamu lihat, udah kelamaan dia ini, jangan-jangan betul-betul udah mati nih orang, maka dengan tongkat dan gadanya itu dia akan jalan. Bahkan Daud katakan, dari mulut singa pun akan aku rebut domba itu. Haleluya, haleluya. Itulah kenapa Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kalau aku saja domba yang kepalanya sudah di mulut singa aku rebut, apalagi Tuhan yang menjadi gembalamu dan gembalaku. Jangankan di mulut singa, di mulut polisi Toba pun kau akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Artinya apa? Di mulut orang yang paling terdekat pun engkau akan diselamatkan. Jangan salah, bukan mulut lawanmu yang lebih menyakitimu, mulut orang yang paling di dekat dengan dirimu. Itu yang hitungan detik menjatuhkanmu. Tapi karena engkau memiliki gembala yang tepat, dari sana pun engkau akan dilindungi. Engkau akan dinaikkan, engkau akan dipulihkan, engkau akan diberikan kemuliaan-kemuliaan yang tidak engkau bisa bayangkan. Bahkan yang tidak pernah tumbuh di dalam pikiranmu, tumbuh di dalam pendengaranmu itu, timbul di dalam hatimu itu. Maka Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik bagimu. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam hidupmu. Baik di dalam pelayananmu, hai Bapak Sintua, guru dan pendeta, sebelum kita besok ditabiskan, layanilah Tuhan, menjadi teman sekerja Tuhan. Saya akan khotbah tentang itu besok. Kita dengarkan sama-sama bagaimana menjadi seorang pekerja Tuhan itu memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Apa-apa saja besok kita dengar. Mari selamat datang di dalam pelayanan ini. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Tuhan mempercayakan gembala ini, kawanan ini kepada gembala kita yang namanya Bapak Pendeta Charles Mare-Mare. Maka tunduk dan patuhlah terhadap beliau. Ya,
Kalau ada yang tidak sesuai dengan pada beliau, kebijakan-kebijakan, ngomongilah. Ngomongi, komunikasilah. Jangan langsung dilawan. Ya mungkin kau lebih pintar dari beliau. Ya mungkin kau lebih berkedudukan dari beliau saat ini. Tapi percayalah, semua ada masanya. Kau pun tidak akan memiliki kemampuan atau performance yang hebat lagi. Ya. Ketika engkau terbang sebagai Raja Wali dengan kapakan sayapmu, Tuhan bangga, Tuhan tolong. Bahkan kau sudah tidak sanggup lagi dengan kapakan sayapmu engkau berlari, tetap Tuhan tolong engkau tidak menjadi lelah. Bahkan ketika kau sudah tidak bisa lagi berlari, hanya bisa berjalan, terseok-seok saja, tertati-tati saja, Tuhan tetap tolong engkau tidak menjadi letih. Haleluya. Karena Dia adalah Tuhan yang seperti bagaimana Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Jadi hubungan emosional itu yang menggambarkan ini semua. Bawa hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Hai engkau ibu-ibu, bapak-bapak, bawalah hidupmu ke dalam Tuhan. Rumah tanggamu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anakmu yang di perantauan, jangan pernah takut. Mungkin tanganmu kurang panjang untuk memeluk mereka. Telingamu enggak seperti telinga gajah lebarnya untuk mendengar mereka di sana. Matamu tidak seperti mata elang yang bisa di zoom out, zoom in dari jauh. Tapi ada Tuhan dengan matanya, dengan telinganya, dengan tangannya yang akan menjaga mereka di perantauan itu. Haleluya. Akan melindungi mereka dari si fana-fana sana, dari serigala-serigala sana, dari singa-singa sana. Karena Dia tahu anakmu itu yang ada di perantauan itu masih di dalam kawanan yang tepat. Maka dengan tangannya Dia akan pangku anak-anakmu itu. Haleluya. Bagi engkau pemuda-pemudi, ya jangan takut berjalan. Ya mungkin kau pemudi, ya mungkin sudah berumur tidak dapat jodoh. Malam ini serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan buka yang terbaik bagimu. Haleluya. Mungkin engkau sedang nganggur, tidak ada pekerjaanmu. Ya, uang minta dari bapak mama terus. Mungkin kau perantau di sini, telepon terus, Pak kirimlah, Mak kirimlah. Serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pulihkan dan Tuhan buka keran surganya itu dan membuka semua lowongan-lowongan kerja bagimu hari ini. Haleluya. Bukan saya yang menjamin, tapi Tuhan yang menjamin. Saya hanya pendeta Osi Burian yang biasa aja. Yang bodoh, yang hitam terus rapotnya. Hitam terus, merah terus rapotnya. Bodohnya luar biasa. Saya tidak memiliki apa-apa. Tapi jadilah engkau seperti wanita yang pendarahan itu selama 12 tahun itu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak dapat itu dari seminar. Dia tidak dapat itu dari pendeta Kaliber. Dia tidak dapat itu dari pengkhotbah yang biasa khotbah ribuan orang. Dia hanya dapat itu dari spontanitas imannya saja. Bahkan Tuhan Yesus kaget. Siapa yang megang saya? Semua megang kau Tuhan. Enggak ada yang megang saya ini. Siapa ini? Akulah itu Tuhan. Bahkan kata Tuhan, tahu, bukan aku yang menyembuhkanmu sebenarnya, tapi imanmu sendiri. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan kita tuh super unik. Dia tidak terbingkai oleh knowledge-mu. Dia tidak terbingkai oleh S1, S2, S3-mu. Dia tidak terbingkai oleh kemampuan akademismu. Tidak ada satupun yang dapat membingkai dia. Dia lepas dari itu semua. Bahkan dia tidak terikat oleh satu zat apapun di dalam muka bumi dan alam jagat raya ini. Dia lepas dari itu semua. Karena dia Allah yang hidup. Dia Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini masih satu ayat. Tuhan adalah gembalaku. Yang kita baca 4 ayat. Ini sudah jam berapa? Kalau saya teruskan ini,
besok pagi kita pulang. Ya, jadi jangan takut. Hari ini saya mengundang kita semua untuk datang ke hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dengan leluasa Dia akan merestorasi. Dengan leluasa Dia akan sembuhkan luka-lukamu itu. Pelan-pelan Dia akan sembuhkan itu. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.